ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Ada kebesaran. Kita masih membahas ucapan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala yang mengatakan wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin, dan kita menyebut orang-orang yang berkiblat dengan kiblat kita sebut mereka sebagai kaum muslimin dan kaum mukminin madamu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin, sepanjang mereka itu masih mengakui ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam walahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin, dan sepanjang mereka itu masih membenarkan semua yang disampaikan dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita membahas tentang perbedaan antara kufur secara perbuatan dengan kufur secara orangnya. Artinya tidak mesti orang muslim yang jatuh dalam perkara kekufuran, entah itu melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan kufur, maka nggak mesti, awas ya, jangan bilang tidak mungkin, nggak mesti pelakunya kafir. Ya, jangan bilang pasti nggak kafir, tidak, karena bisa saja dia apa? Kafir beneran. Ya, tapi nggak harus orang yang berbuat kekufuran, orang yang mengucapkan ucapan kufur, nggak mesti dia murtad keluar dari Islam. Ada penghalang-penghalangnya. Kayak kemarin apa penghalangnya? Salah satunya al-jahl, ketidaktahuan, terus ya ketergelinciran, ketidaksengajaan, al-khata, paksaan, ya seperti Ammar bin Yasir, dan yang menghalalkan khamr, masih ingat? Ya, karena apa ini? Ya, karena salah takwil, ya karena keliru dalam memahami dalil. Ya. Kemudian perkara berikutnya, kata beliau, al-amru tsalits
halaman 285. Hunaka farqun bainal kafiril asli wal muslim alladhi urida lahul kufr. Perlu dibedakan antara orang kafir yang ori, ya, orang kafir yang asli, yang ori, dengan orang muslim yang dia ini tertuduh kafir. Ngerti bedanya? Ya wis, nek sudah tak lewati. Soalnya kan poin ini tuh membedakan antara kafir yang asli dengan orang muslim yang tervonis kafir, terindikasi dia kafir. Ini hukumnya berbeda, ya, tidak sama. Kata beliau, wa hadza miftahu hadhil masail fi dhanni wa huwa min a'dhami ma yakshifuha wa yujalliha. Dan ini merupakan kunci dalam memahami permasalahan ini menurutku, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Fal kafirul asli kafir sawa'un qamatil hujjatu alaihim aw lam taqum kama taqaddam. Orang kafir asli, maka dia ini tetap kafir entah sudah ditegakkan hujjah atau belum. Jadi misalnya gini, ada orang dia itu tinggalnya di negara kafir, ya, tinggal di Vatikan lah, kalau nak orang muslim nang kono full 100% Nasoro Katolik. Kemudian dia ini belum pernah tersentuh dakwah, belum pernah ada yang menyampaikan Islam kepada dia. Maka kita hukumi dia apa? Kafir atau tidak? Kafir. Entah sudah sampai kepadanya dakwah atau belum sampai kepadanya, maka dia tetap kafir. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Qala Allah Azza wa Jalla, di antara dalilnya adalah firman Allah di surah At-Taubah ayat yang ke-6. Allah mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang musyrik yang datang kepadamu untuk minta jaminan perlindungan, maka lindungi dia supaya dia mendengar kalamullah. Perhatikan di sini, berarti dia sudah pernah mendengar kalamullah atau belum? Belum. Tapi Allah wis ngarani dia musyrik. Tahu ya? Allah sudah menamai dia sebagai musyrik, padahal dia belum pernah mendengarkan Al-Quran. Bingung nggak dengan ayatnya tadi? Apabila ada seorang musyrik, tuh, sudah disebut sebagai musyrik. Apabila ada seorang musyrik yang datang kepadamu minta jaminan perlindungan, gak apa-apa lindungono. CE mendengar kalamullah. Berarti durung mendengar ini, belum. Lah kok diarani musyrik wesan, padahal belum sampai Al-Qur'an, belum sampai dakwah, belum tegak hujah. Ya ngono itu yang dimaksud itu. Memang itu yang dimaksud oleh penulis di sini. Fasammahu musyrikan qabla ayyasma'a kalamahu. Maka Allah sudah menyebut dia sebagai musyrik. Musyrik ini kafir, padahal dia belum pernah mendengarkan Al-Quran. Wa dzalika annal asla kufruhu. Karena memang secara asal yang dinilai adalah kekufurannya itu. Wa ma thabata kufruhu biyaqin la yuzalu anhu illa biyaqinin mithlih. Dan kalau seorang itu dia kafir, yang diyakini dia ini sebagai seorang kafir, maka kekafirannya ini tidak akan hilang kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan, seperti meyakinkannya kekufurannya itu. Contoh, ada orang Yahudi yang kita yakini orang ini apa? Muslim atau kafir? Kafir jelas, Yahudi. Maka kekafirannya ini tidak boleh kita hilangkan
Oh, jangan dikafirkan. Apa? Be tak gak ero. Ya kan? Be tak gak ero ambek agama Islam. Ojo titik-titik kafir, situ-situ kafir. Memang kafir kok apa sih? Ya, maka zahirnya dia kafir. Maka kekafirannya ini tidak akan bisa hilang kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan juga. Seperti misalnya dia mengumumkan keislamannya. Nah, ini berarti meyakinkan. Tapi kalau masih ada kemungkinan iki wis mlebu Islam saking singitan-singitan. Ya kan? Ada nggak kemungkinan gitu? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Kayak raja siapa? Najasyi. Dhek wis mlebu Islam saking sengiten-sengiten, ono sing ngeru. Ya, mungkin saja dia ini sejak kecil itu sudah Islam, saking ae dia ini menyembunyikannya karena takut nanti ini. Maka jangan langsung dikafirkan. Oh, nggak bisa, Mas. Itu yang kau sebutkan tadi, itu masih kemungkinan. Sesuatu yang kemungkinan nggak bisa mengalahkan yang yakin. Apa yang yakin? Kekafirannya. Nah, terus apa supaya kekafirannya ini hilang? Tekakno sing semisal yang yakin juga. Apa itu? Yaitu pengakuan dia sendiri. Saya Muslim, cuman saya tidak menampakkan keislaman saya. Oh, ini baru sesuatu yang meyakinkan. Baru setelah itu kita rubah statusnya dia Muslim. Paham ya jamaah ya? Nah, yang Muslim juga gitu. Ya, yang diyakini dia ini apa? Fulan ini Muslim. Iya. Oh, dia sholat, dia juga puasa di bulan Ramadan, wingi kaji. Ya. Berarti yang diyakini itu Muslim. Kemudian datang kemungkinan. Tapi bisa jadi dia itu munafik. Dia itu kafir saja nih, saking pura-pura Islam. Ya. Dia itu kafir sebenarnya, cuman dia ini menampakkan keislaman supaya bisa menikahi fulanah itu, atau supaya bisa dapat warisan. Maka nih dia ini mlebu Islam. Mungkin enggak? Bisa jadi enggak? Bisa. Tapi itu levelnya kemungkinan, dhon, bukan yakin. Maka sesuatu yang dhon, kemungkinan, itu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Pernah kita bahas ya kalau nggak salah ya. Al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Antum sudah wudu, itu yang antum yakini. Kemudian datang keraguan-raguan. Ngentut gak mau ya? Ya tadi buang angin gak ya? Bisa jadi betul dia buang angin, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga tidak. Maka ini mengandung kemungkinan. Nah, yang mengandung kemungkinan ini nggak bisa mengalahkan yang yakin. Apa yang yakin? Wudhunya itu tadi. Maka berarti antum ambil yang mana? Yang yakin tadi. Gimana caranya supaya yang yakin ini kalah? Datangkan yang yakin semisal. Apa yang meyakinkan? Tadi kan dia ragu, buang angin atau enggak. Nah, yang meyakinkan apa? Bau, muni, ya kan? Nah, itu baru sesuatu yang meyakinkan. Ala kulli hal, ammal kufrul ardi ay al muslimul ladzi urida lahul kufr famithlu hadza al aslu wal yaqinu islamuhu. Adapun orang muslim yang tertuduh kafir, divonis kafir, yang kemungkinan ada kemungkinan dia kafir, bukan kafir asli ya. Kalau tadi kan kafir asli, ori. Nah, ini kafir yang divonis kafir, artinya dia tertuduh. Bisa jadi dia kafir beneran, tapi bisa jadi dia masih muslim. Maka bagaimana menyikapi yang model kedua ini? Kalau yang model pertama kita vonis apa dia? Kafir asli tetap kafir. Nah, vonis kedua kita kembalikan kepada hukum asalnya, dohirnya, yang yakinnya. Maka yang diyakini apanya? Islamnya atau kekufurannya? Islamnya. Ya.
fala yuntaqalu anhu illa biyaqinin mithli. Maka yang diyakini tadi Islamnya ini tidak akan berpindah statusnya dari Islam menjadi kafir kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan juga. Fa in wujida yaqinun mithlu, kalau memang ada betul sesuatu yang meyakinkan, yang menunjukkan kalau fulan ini kafir, meyakinkan, maka baru kita rubah statusnya dia menjadi kafir. Wa illa, tapi kalau tidak ada sesuatu yang meyakinkan, hanya dugaan-dugaan saja, raja'na ilal asli wa huwa Islam, maka kembalikan kepada hukum asalnya yang meyakinkan tadi, yaitu keislamannya, bukan kekufurannya. Wa hadza fariqun mu'athirun. Ya, maka membedakan kafir asli dengan orang yang tertuduh kafir ini penting jamaah, karena pernah ya ada kasus pengalaman pribadi, bahkan di dalam salah satu poin nawaqidul Islam, pembatal keislaman oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada poin yang berbunyi malam yukaffiril musyrikin au kaffa au syakka fi kufrihim au sahhaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, tidak mengkafirkan orang kafir, tidak menganggap kafirnya orang kafir, atau dia ragu akan kafirnya orang kafir, atau dia membenarkan agamanya orang kafir, maka dia juga kafir. Yang dimaksud orang kafir di dalam ungkapan tadi, orang kafir apa? Asli atau orang yang dituduh kafir? Asli. Artinya barang siapa yang tidak menganggap kafirnya Yahudi dan Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, agama di luar Islam, dia tidak meyakini kafirnya ini, atau ragu, beeta Nasoro ini benar ya. Beeta mungkin tak orang Nasrani ini juga beriman ya, ragu dia, bisa jadi dia beriman, bisa jadi dia kafir ya, wallahu a'lam. Ya apa sih, Allah jelas-jelas mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, kafirkan mereka, jangan ragu. Atau justru malah membenarkan ajaran agama-agama di luar Islam. Nah, orang yang punya akidah seperti ini, maka dia jatuh ke dalam perkara pembatal keislaman. Nah, ini dipakai untuk mengkafirkan orang muslim, menuduh orang muslim, akhirnya menjadi takfir yang berantai, takfir berantai. Jadi gini, anak itu sekitar tahun ya 2008, 2009, ya tahun-tahun segitulah kalau nggak salah. Itu pernah didapuk jadi imam di salah satu masjid di tempat kita. Ketika itu ada sekelompok orang-orang takfiri yang berpemahaman khawarij itu mengkafirkan anak. Kenapa anak dikafirkan? Karena anak tidak mengkafirkan Presiden SBY waktu itu. Nanti ya. Jadi mereka itu meyakini SBY itu kafir. Berarti yang tidak mengkafirkan SBY juga kafir. Anak dikafirkan. Iya. Sehingga ini sekelompok orang ini kalau sudah anak jadi imam, mereka menunggu di belakang, nggak mau sholat. Begitu ini selesai, mereka bikin jamaah sendiri. Ajib. Iya, sampai segitunya. Mereka bikin jamaah sendiri. Karena nggak sah sholat di belakang anak, kafir. Kenapa anak kafir? Karena anak tidak mengkafirkan Presiden SBY. Atau ya. Kemudian orang-orang yang masih mau sholat di belakang anak itu dipengaruhi. Sudah disampaikan bahwasanya ini Umar ini kafir karena dia tidak mengkafirkan SBY, bahkan mengatakan SBY itu ulil amri. Ya. Nah, orang-orang yang masih tetap sholat di belakang anak
meskipun sudah dikasih tahu, sudah disampaikan hujah kalau anak ini kafir, tapi mereka masih tetap sholat di belakang anak, kena lagi berarti. Berarti tidak mengkafirkan orang kafir. Siapa? Anak. Iya. Berarti 3 sudah dikafirkan. SBY, anak dikafirkan karena tidak mengkafirkan SBY. Sebagian jamaah dikafirkan juga karena tidak mengkafirkan anak. Wallahu a'lam itu terus itu koyok itu. Ini yang sudah dikafirkan tadi salah satu jamaah kita. Itu juga ditanya, kau menganggap fulan ini muslim atau kafir? Loh, kalau saya bilang muslim dia itu, nah kafir kau. Yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka kafir juga. Siki tadi kafir saya. Nah, gue konco-konco ditakoi mana ini? Bagaimana menurutmu tentang ini? Muslim dia, nah kafir terus. Rusak yang pemikiran seperti ini. Maka yang dimaksud barang siapa yang tidak mengkafirkan kafir asli, atau memang orang yang sudah divonis kafir dengan kekafiran yang yakin, bukan kekafiran yang apa? Masih mengandung kemungkinan-kemungkinan. Sudah kita sampaikan sama mereka. Ya, kalian menganggap kafirnya presiden ketika itu masih mengandung kemungkinan. Bisa jadi memang presidennya ini niatnya ingin untuk mengungguli hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap hukum Allah itu nggak baik. Yang baik itu adalah hukum buatan manusia. Iya, mungkin ada kemungkinan seperti itu. Tapi ada kemungkinan juga dia tidak menggunakan hukum Allah karena takut jabatannya dilengsarkan. Dia tidak menggunakan hukum Allah karena banyak yang masih nggak terima dengan hukum Allah. Ya, masih maunya pakai hukum undang-undang buatan manusia. Tapi dia yakin yang terbaik adalah hukum Allah. Yang seperti ini nggak kafir jamaah. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, kufrun la yanqulu anil millah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dalam surat Al-Maidah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang-orang kafir. Iya, kafir apabila tadi konsepnya dia meyakini hukum Allah itu nggak baik, yang baik itu hukum buatannya manusia. Nah, ini baru kafir dia. Ada kemungkinan presiden punya pemikiran seperti itu, iya. Tapi ada kemungkinan juga dia yakin hukum Allah terbaik, tapi nggak mampu karena hawa nafsunya, karena syahwatnya, sehingga dia nggak pakai hukum Allah itu. Maka ini nggak kafir, tapi dia jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, orang yang punya kemungkinan-kemungkinan seperti ini nggak bisa dijadikan senjata untuk menghilangkan keislamannya yang meyakinkan. Kecuali kalau dia memiliki bukti. Enggak, itu loh, saya punya bukti. Kalau dia sendiri yang mengatakan bahwa hukum Allah ini nggak baik, hukum Allah ini nggak relevan, hukum Allah ini wis gak payu, yang bagus itu hukum buatan manusia. Nah, ini baru meyakinkan. Paham ya maksudnya ya? Kemudian di sini ada tanbih. Lau qala qail, kalau ada yang bertanya, innal muslim alladhi talabbasa bisyirki huwa kafirun asli. Ada yang mengatakan, kalau ada seorang muslim yang berbuat syirik, maka harusnya itu dia divonis sebagai orang kafir asli, bukan divonis sebagai orang muslim yang diragukan keislamannya. Enggak. Jadi misalnya ada orang yang menyembelih kepada Nyi Roro Kidul, apa hukumnya? Musyrik, syirik. Nah, ini jangan divonis dia ini muslim yang tertuduh kafir, jangan. Tapi golongkan dia dengan muslim yang golongkan dia dengan kafir yang asli, kata dia gitu. Li'an la annahu muslim uridalahul kufr falau qila li ahadin inna haula'i alladhina yad'una ghairallah aw yadhbahuna li ghairillah innahum muslimun uridalahumul kufr
wal aslu islamuhum wal mutayakin islamuhu la yuntaqalu an hadzal yaqin illa biyaqinin mithli. Kata dia, kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, kalau kita katakan mereka ini muslim yang secara asal itu Islamnya, yang diyakini itu adalah Islamnya, maka bagaimana ketika dia berbuat syirik? Ya, ketika dia berbuat syirik itu adalah sesuatu yang meyakinkan dia, sehingga dia tidak lagi dikatakan sebagai orang muslim yang tertuduh kafir, harusnya dia dihukumi sebagai kafir asli. Gimana jika dia melakukan hal tersebut karena kejahilannya? Sudah itu. Tetap dihukumi kafir asli. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Apa jemaah? Hah? Orang yang jahil jatuh dalam perbuatan syirik langsung divonis kafir? Hah? Tidak. Ada penghalangnya, yaitu ketidaktahuan. Ini sudah kita bahas. Kita kembali ke sini. Kalau ada orang yang berkata demikian, maka kata Syekh, la usallim, kita tidak terima statement seperti ini. Ya, kita tidak menerima statement kalau ada orang muslim berbuat syirik maka dia statusnya kafir asli. Tidak. Kita nggak menerima statement seperti ini. Bal haula min haitsul asli kuffar fahum laisu muslimin li'annahum lama nataqu bisyahadatain au tawarathu an abaihim hadzal din tawarathu dinan musyrikan. Tapi kalau ada orang yang dia ini menyembah kepada selain Allah, dia menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, betul kita nggak menganggap dia sebagai muslim. Memang secara asal dia sudah apa? Sudah kafir. Paham ya maksudnya ya? Jadi memang secara asal dia sudah kafir. Yang kita bahas di sini adalah seorang muslim yang melakukan kesyirikan, maka berarti dia ini muslim yang tertuduh syirik, bukan kafir asli. Ngerti ya? Bukan kafir asli. Tapi ini panjang penjelasan dari beliau, kita ringkas karena ini pertemuan terakhir ya sebelum kita masuk bulan Ramadan. Tapi di sini beliau di halaman 287 mengulangi lagi tentang syarat-syarat kekufuran. La yukaffar muayyan illa ba'da tawafuri syurut wa intifa'il mawani'. Tidak boleh seorang itu dikafirkan sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Nah, ini buat kafir apa ini? Buat orang kafir yang apa ini? Ori atau KW? Yang KW. Ya, bukan orang kafir yang ori. Jadi orang kafir yang ori nggak perlu syarat-syarat. Cukup dia ini dohirnya kafir, ya sudah kita kafirkan secara person, secara individu. Yang kita bahas di sini orang muslim yang jatuh ke dalam kekufuran. Ya, orang muslim yang jatuh dalam kekufuran. Apakah orangnya langsung tunjuk hidung ya? Kita nggak bicara perbuatan. Kalau perbuatan boleh antum mengatakan siapa saja yang berbuat syirik maka kafir. Siapa saja yang sujud kepada selain Allah kafir. Yang menyembelih kepada selain Allah kafir. Yang minta-minta kepada kuburan keramat kafir. Yang pergi ke dukun, percaya ramalan-ramalan, pakai jimat-jimat kafir, dan seterusnya. Ini kita mengvonis secara apa? Perbuatannya, nggak apa-apa tuh. Tapi yang kita bahas apanya? Individunya. Oleh gak langsung dikafirno. Ya, iling apa kemarin kita ibaratkan apa? Rokok. Ya kan? Merokok dapat menyebabkan kanker. Antum vonis secara umum. Ya, perbuatan merokok bisa menyebabkan kanker, ya, keserangan jantung, impoten.
Tapi kalau ada Pak Fulan merokok, antum tidak berhak langsung memvonis serangan jantung. Tidak berhak antum langsung memvonis impoten. Sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Nah, yang tahu urusan itu dokter, ya, tenaga medis. Sama ini juga urusan mengkafirkan individu. Ini yang paham para ulama atau hakim-hakim yang ada di pengadilan. Kata beliau, wasyurutu ma'a mawani'iha arba'atun. Syarat kekafiran secara person, individu, dan penghalangnya ada 4. Tapi ini murojaah saja. Asyartul awal al-ikhtiyar wa yuqabiluhu al-ikrah. Jadi syarat sama penghalang ini berlawanan. Syarat orang dikafirkan kalau dia melakukan perbuatan kufurnya itu dengan pilihannya sendiri, dengan kerelaannya sendiri. Berarti lawannya itu penghalangnya. Apa berarti lawannya? Paksaan. Ya, paksaan ini penghalang kekufuran. Kemarin siapa sahabat? Ammar bin Yasir. Ini belum kita sebutkan hadisnya. Ammar bin Yasir dipaksa untuk mencela Nabi SAW, kalau tidak dibunuh. Maka akhirnya Ammar bin Yasir fasabbahu, mencela Nabi SAW. Mencela Nabi hukumnya apa? Maksiat, bid'ah, kufur. Ya, maka dicela sama Ammar bin Yasir karena paksaan dari kaum musyrikin Quraisy. Maka kata Nabi SAW, kaifa tajidu qalbak? Wahai Ammar, bagaimana kau mendapati hatimu ketika kau mencelaku tadi itu? Hatimu piye? Maka kata Ammar bin Yasir, ajidu qalbi munsyarahan bil iman. Aku dapati hatiku masih beriman, masih lapang dengan keimanan. Maka Nabi SAW memberikan udzur, yaitu tidak dikafirkan oleh Nabi. Ya, tapi perbuatannya tetap apa tadi? Kufur. Bahkan Nabi mengatakan, wa in adu fa'ud. Engko nek dingono maneh, balenono maneh. Iya. Wa in adu fa'ud. Apabila mereka kembali memaksamu untuk mencelaku, maka kau juga kembali melakukannya lagi. Gak apa-apa. Tapi tadi hatinya tetap apa? Beriman, bukan terus seneng akhirnya mencela ya iki kufur temenan nek ngono. Kemudian syarat yang kedua, taqassudul qawli awil fi'li wa yuqabiluhu al khata'. Syarat yang kedua, seorang itu bisa dikafirkan apabila dia mengucapkan atau melakukan perbuatan kufurnya itu dengan kesengajaan. Memang dengan kesengajaan. Nah, berarti lawannya apa? Gak sengaja. Ketergelinciran itu penghalangnya. Masih ingat dalilnya apa? Masih ingat dalilnya? Apa dalilnya? Ya Pak? Apa kata dia? Iya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Wah, ini ucapan super kufur. Tapi tidak dikafirkan oleh Nabi. Nabi mengatakan akhta'a li syiddatil farah. Orang ini ketergelinciran, salah, keliru, kepleset karena saking senengnya untanya balik. Mari hilang, balik untanya, seneng. Maka nggak dikafirkan. Nah, di sini ada catatan, hunaka farqun kabirun wa jauhariyun baina qaulil qail la yukaffar ahadun hatta yuridul kufra hatta yataqassadal kufra fa inna hadha khata'un wa huwa qaulul jahmiyah. Ada ucapan yang
keliru dari kelompok Jahmiyah, ucapan yang sesat dari kelompok Jahmiyah, yaitu tidak boleh seorang itu dikafirkan kecuali apabila memang niatnya dia mau kafir. Coba fokus di sini. Jadi orang itu nggak boleh dikafirkan kecuali memang niatnya dia pingin kafir. Betul nggak ucapan ini? Hah? Salah, kata beliau. Ini keliru. Walazimu hadzal qaul inna iblis la yakfur. Konsekuensi dari ucapan tadi, orang itu tidak kafir sampai dia memang melakukannya itu karena niat pingin jadi kafir. Kalau ini dibenarkan konsekuensinya, iblis nggak kafir, karena iblis nggak punya niatan jadi wong kafir. Paham ya? Iblis nggak pernah punya niatan jadi orang kafir. Fa inna iblis lam yuridil kufra wa lam yataqassad al kufra. Iblis nggak pernah niat bermaksud kekufuran. Ya, iblis nggak pernah bermaksud melakukan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur. Niatnya nggak itu iblis. Wa innama aba wastakbar. Iblis itu cuman menolak, enggan, sombong, gengsi. Kati sujud kepada Adam itu gengsi. Niatnya dia bukan untuk gak popo aku gak sujud sampai Adam cek dadi kafir mesti sana ngono gak niatnya, enggak, tapi tetap iblis dikafirkan, masih niati gak kufur. Jadi keliru ya, ini muncul tersebar sebagian orang, kamu jangan dikit-dikit ngafirkan dulu, tanya dulu niatnya dia apa, apakah dia memang niat kafir. Lu sopo sing niat kafir ini? Ada enggak orang niatnya memang kafir? Nah ada, hatta orang Yahudi dan Nasrani yang jelas-jelas kafir, takonono mereka. Ya coba takut temenan sih. Iya. Misalnya ya kita tanya kepada mereka, Pak, Bu, sampean melakukan seperti ini, memang niat jadi wong kafir dah? Ya, pasti jawabannya apa? Enggak, kita nggak pernah niat supaya jadi orang kafir. Ya, maka nggak perlu nunggu niat. Wa ala hadza kullul musyrikin laisu kuffaron. Demikian juga konsekuensi dari ucapan tadi, orang nggak boleh dikafirkan kecuali kalau emang niatnya jadi kafir. Maka semua kaum musyrikin tidak bisa dikafirkan. Li'annahum la yuridun wa la yataqassadunal kufra. Karena memang mereka nggak pernah niat kekufuran, nggak pernah tujuannya itu kekufuran. Fafarqun baina qaulil qail la yukaffar ahadun hatta yuridul kufra wa yataqassad al kufra wa baina qaulil qail la yakfur hatta yataqassad al fi'la awil qaula. Maka beda ya yang kita bahas tadi. Orang nggak boleh dikafirkan kecuali kalau memang tujuannya itu adalah melakukan perbuatannya itu. Memang niatnya melakukan perbuatan tersebut. Kayak tadi mencela, bukan mencela, apa tadi? Mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kalau dia memang sengaja mengucapkan itu, tujuannya memang mengucapkan seperti itu, kafir dia. Beda dengan orang yang memang tujuannya kufur. Enggak, ini tujuan perbuatannya. Apa ya kalau mau dipermisalkan? Antum kayaknya bingung ya. Nah, dokter ketika mengamputasi pasiennya, ada pasien kena diabetes, gula, diamputasi sama dokter. Baik, maka dokter itu sengaja tidak mengamputasinya atau tidak sengaja? Kesengajaan dokternya itu apa? Perbuatan amputasinya kan? Iya, perbuatan amputasinya. Itu kesengajaan dokternya itu di situ. Maka dari sisi ini dokternya nggak salah. Tapi kalau niatnya dokter adalah untuk menyakiti orang ini, tujuan utamanya adalah bukan amputasinya, tapi memang apa?
menyakiti supaya orang iki cacat iki. Sakjane gak apa-apa. Ya, sakjane iso diobati, tapi tak kongkon amputasi aja pincang deh misalnya. Tercela nggak dia? Tercela. Tapi kalau tujuannya adalah perbuatan amputasinya, maka ini memang hak. Ya, maka bedakan antara orang yang sengaja melakukan dengan sengaja jadi kafir. Ini dua hal yang berbeda, kata beliau. Kemudian syarat yang ketiga, at-ta'wil ghairus sa'ir. Di antara syarat kekafiran adalah, penghalang kekafiran adalah takwil, yaitu tafsir, tapi tafsirnya ini tidak tafsir yang tidak dibenarkan. Syarat kekafiran yaitu dia menafsirkan sesuatu tapi nggak bisa ditolerir, ini penafsirannya ini. Salah tafsir yang tidak bisa ditolerir. Ada salah penafsiran yang masih bisa ditolerir, dan ada salah tafsir yang tidak bisa ditolerir. Contoh salah tafsir yang masih bisa ditolerir tadi kisahnya, kemarin kita sampaikan kisahnya, bukan, Qudamah bin Mad'un radhiyallahu anhu. Seorang sahabat ini menghalalkan apa? Khamr. Dia menghalalkan khamr. Bayang no, ono sahabat menghalalkan khamr. Tapi nggak dikafirkan. Kenapa? Keliru, salah takwil. Tapi ditolerir salah takwilnya itu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqau." Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tidak ada dosa atas apa yang mereka makan sepanjang mereka bertakwa. Jadi gak ono masalah mangan opo wae, ngombe opo wae gak apa-apa sepanjang masih bertakwa. Zahirnya memang gitu nggak ayatnya? Iya, maka dia pahami khamr gak apa-apa berarti sepanjang kita apa? Bertakwa. Ini namanya takwil sa'ir. At-takwil as-sa'ir, takwil yang masih ditolerir. Salah, tapi masih ditolerir. Tapi kalau takwil yang nggak ditolerir, seperti misalnya orang-orang liberal, ya, mereka memahami firman Allah dalam surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman, menghendaki beriman, maka dia beriman. Tapi barang siapa yang menghendaki kufur, maka dia kufur. Dipahami sama mereka, oh berarti gak apa-apa kafir. Karena Allah mempersilahkan. Yang mau mukmin jadi wong beriman, monggo. Sing gelem dadi wong kafir, monggo. Berarti gak apa-apa, jangan paksakan anak-anak itu harus Islam, biarkan mereka memilih agamanya. Iya. Bapaknya wong anu lak ngono. Jangan paksakan anak Islam, biarkan mereka bebas memilih. Bapak tidak memaksa kalian ini, bahkan ada yang dukung anaknya jadi pastor. Iya, ada sama. Anaknya jadi pastor sampai sekolah, sampai tingkat anu, didukung sama bapaknya, disupport. Muslim bapaknya, naudzubillah. Kenapa? Tadi konsepnya, kita tidak boleh memaksa, karena Allah sendiri mempersilahkan. Naudzubillah. Nah, ini namanya takwil yang tidak ditolerir. Kita lanjutkan. Di antara syarat kekufuran yaitu seorang melakukan takwil tapi tanpa hak yang tidak ditolerir. Adapun kalau seorang salah dalam mentakwil tapi masih bisa ditolerir, maka dia tidak dikafirkan. Dan ini tentu kembali kepada para ulama yang mengkategorikan mana jenis takwil yang masih bisa ditolerir, kekeliruan takwil yang masih bisa ditolerir, dan mana kekeliruan takwil yang nggak bisa ditolerir.
Ya, karena ngawur-ngawur kalau dibiarkan, banyak takwil-takwil, keliru-keliru takwil yang ngawur-ngawur. Seperti kalau antum baca, tapi jangan baca sih, tafsirnya Syiah Rafidhah. Di antara yang pernah kita baca, salah satu kitab induk mereka, Tafsir Al-Qummi. Itu takwilnya mesti ngawur-ngawur, gak nyambung sama sekali. Kayak misalnya Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, dibaca tafsirnya Alif Lam Mim, dzalika ali la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Ali yang tidak ada keraguan padanya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kitab ditafsirkan dengan Ali, tidak jebus. Ini tidak ditolerir tafsir-tafsir seperti ini. Kemudian juga dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah munculkan bagi manusia. Ditafsirkan sama mereka, kuntum khaira a'immah. Kalian adalah imam-imam yang terbaik. Nah, ini takwil yang ghairu sa'ir, takwil yang tidak ditolerir. Kemudian syarat yang keempat, al-ilmu wal mani' alladhi yuqabiluhu al-jahl. Syarat yang keempat adalah ilmu, sedangkan penghalangnya adalah lawan dari ilmu, yaitu al-jahl, ketidaktahuan. Fal jahil la yukaffar li jahlihi. Maka orang yang jahil itu tidak dikafirkan karena ketidaktahuannya. Kafir apa ini? Orang kafir apa ini jenisnya? Ori tak kawi? Kawi. Jangan yang ori. Yang ori masih jahil tetap kafir. Paham ya? Fulan Nasoro kok dikafirkan? Kan dia jahil, nggak tahu tentang Islam. Iya, tetap kafir. Ini dalil-dalil sebenarnya sudah kita sampaikan sebagian besarnya di pertemuan yang lalu. Ada sebagian ulama yang menambahkan syarat baligh dan berakal. Tapi sebenarnya ini nggak penting juga sih syaratnya sih. Artinya orang yang belum baligh, alias anak kecil, apabila melakukan kekufuran maka tidak dikafirkan. Seperti antum lihat ada anak kecil nginjek-nginjek mushaf. Nah, jangan terus antum kemudian vonis iki arek kafir. Ya, karena dia anak kecil, belum baligh, nggak bisa dikafirkan karena ada penghalangnya tadi, yaitu belum baligh tadi. Kemudian juga orang yang gila dan tertidur. Nah, orang gila, ODGJ dan tertidur. Nah, ini juga nggak bisa dikafirkan karena ada penghalangnya, yaitu kegilaannya tadi, ketidakwarasannya tadi, atau kalau dia tertidur, penghalangnya adalah ketidaksadarannya. Ini semuanya berdasarkan hadis Nabi SAW, rufi'atil aqlam an thalathin. Pena diangkat dari 3 golongan. Artinya semua yang dilakukan sama 3 golongan ini tidak dianggap dosa, tidak dianggap pahala. Yang pertama, anis sobi hatta yablu, anak kecil sampai baligh. Apa yang dilakukan sama anak kecil ini maka tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa, kecuali kalau anak kecilnya sudah bisa niat ya. Kalau dia sudah bisa niat, dia dapat pahala. Adapun dosa, dia tidak berdosa karena belum baligh. Maksudnya anak kecil yang umroh, diajak sama bapaknya umroh, haji. Kalau dia sudah bisa niat, sudah keluar akalnya, belum baligh, ya usia tamyiz namanya. Maka hajinya, umrohnya itu
tetap dapat pahala enggak? Tetap dapat pahala, tapi tidak mengangkat kewajibannya. Alias kalau dia sudah baligh tetap wajib haji lagi. Ya. Wa anin naim hatta yastaiqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur, sepanjang tidurnya dia baca Al-Quran, mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi turu. Iya, turu, ngelindur. Dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Karena enggak ada apa ya? Niat. Karena enggak ada niat ya. Demikian juga yang mentalak istrinya dalam kondisi tidur juga tidak dianggap ucapan talaknya. Ya. Makanya istri-istri itu kadang kalau suami mungkin ngelindur, ya kan, mungkin nikah lagi gitu kan, nah, itu suami bangun jangan dimarahi. Ya, kadang dimarahi suaminya itu, ya kan. Harusnya nggak dianggap itu ucapannya itu. Sebagaimana talak dari suami ketika dalam kondisi tidur tidak jatuh talak. Kemudian yang ketiga, wa anil junun hatta yafiq, dari orang yang gila sampai waras. Ya, maka semua yang dilakukan sama orang yang gila, entah itu amal soleh ataupun maksiat ataupun kekufuran, itu tidak dianggap sama sekali. Ya. Makanya kalau anak ditanya, Ustaz, itu yang makoli itu kafir enggak? Ya gimana kita mengkafirkan? Wong gak waras kok. Ya kan gitu kan? Enggak waras ini. Iya, sohe jamaah, bukan guyonan, atau enggak waras itu jamaah. Baik, Allah ma'lam, anak kiranya bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita membahas tentang al-udhur bil jahl. Ya, ini yang masalah sempat viral beberapa hari belakangan, yaitu tentang al-udhur bil jahl. Dan insyaallah ketemu setelah Ramadan ya. Betul ya? Rabu depan sudah Ramadan kan? Ya. Dan insyaallah semoga Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali setelah bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi